Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Dalam video kali ini kita akan membahas masih seputar Q&A ya. Pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar YouTube maupun mungkin via Instagram saya yang mungkin belum sempat saya bahas. Dan kali ini eh, kita akan membahas satu pertanyaan masih seputar penulisan alamat apabila kita membuat faktur pajak khususnya apabila rekanan Anda ini pembelinya adalah terdaftar di KPP BKM ya. BKM itu adalah KPP besar, khusus maupun madya. Ya, karena di kantor pajak sendiri saat ini itu paling tidak ada empat kategori gitu ya. Pertama adalah KPP Pratama, itu biasanya di beberapa kabupaten, di setiap kabupaten di Indonesia itu ada yang namanya KPP Pratama, Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Levelnya itu level kabupaten. Kemudian ada juga namanya KPP Kantor Pajak Madya gitu atau KPP Madya. Itu biasanya dalam satu daerah atau dalam satu kanwil itu paling tidak ada satu KPP Madya gitu ya. Jadi misalkan katakanlah di Jawa Barat, misalkan di Jawa Barat itu ada tiga kantor wilayah gitu ya, Kanwil Jawa Barat satu, Jawa Barat 2, Jawa Barat 3. Nah, di masing-masing Jawa Barat tadi, di masing-masing kanwil tadi itu biasanya minimal ada satu kantor madya. Misalkan di Jawa Barat satu itu ada kantor pajak Madya Bandung, Madya Bandung 2 dan seterusnya. Di Jawa Barat 2 itu ada kantor Madya Bekasi. Kemudian kalau di Jawa Barat 3 itu biasanya ada Madya Bogor, Madya Kota Bekasi dan seterusnya. Gitu. Jakarta jauh lebih banyak lagi. Itu Madya. Jadi eh, yang besar-besar, wajib pajak besar itu dikumpulkan di wilayah tersebut, di madya tersebut. Ada juga misalkan naik lagi menjadi besar dan khusus ya. Besar dan khusus ini berarti wajib pajak terbesar di Indonesia itu dikumpulkan ke dalam satu kantor pajak gitu ya. Eh, Besar dan juga khusus-khusus itu biasanya ya tergantung dengan kategorinya. Ada yang namanya BUMN, PMA, kemudian eh, LTO gitu ya, Large Tax Office, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Jadi, nah, apabila Anda bertransaksi dengan mereka ini ya, pembeli yang terdaftar di BKM tadi ya, besar, khusus, dan juga madya tadi, kalau di aturan yang sekarang, setelah adanya nanti, per 11 nanti, per 1 September nanti, itu berarti kembali ke aturan yang normal. Karena kan per 11 itu menggantikan atau merubah per 03 terkait penulisan alamat. Gitu. Jadi, eh, nantinya per 3 ini tidak berlaku lagi gitu ya. Sekarang berubah ke bukan tidak berlaku ya istilahnya khusus untuk penulisan alamat itu kita kembalikan lagi ke aturan awal yang mana salah satunya adalah ketika kita bertransaksi dengan pembeli yang terdaftarnya di BKM tadi besar khusus madya walaupun itu dikirimkan ke alamat cabang tetap penulisannya adalah penulisan NPWP dan juga alamat pusat gitu ya bukan lagi ke alamat cabang. Kenapa? Karena aturan itu sudah dianulir di Per 11 kemarin. Gitu. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa atau satu pertanyaan dulu ya, yang di sini datang dari sebentar. Jadi kurang lebih itu adalah eh, inti materi dari eh, per per 11 tadi ya, per 11 tahun 2022 berarti. Gitu. Oke. Pertanyaannya datang dari di sini adalah
Oke, dari Leo Tampu Bolon, em, ada pertanyaannya. Saya ada jual pembeli ke yang terdaftar di KPP Madya dengan alamat kantor di Kota Medan. BKP atau barang kena pajak ya, BKP dikirim ke masing-masing pabrik, terkadang ke pabrik yang ada di KIM. KIM itu apa ya? Mungkin eh, nama wilayah ya, nama wilayah, terkadang juga di Belawan gitu ya, nama nama daerah juga di situ. KIM mungkin wilayah yang ada di Kota Medan sana mungkin. Nah, kemudian si pembeli mendaftarkan pabriknya untuk mempunyai NPWP sehingga alamatnya hanya ada satu, yaitu sesuai dengan alamat yang terdaftar eh, pada KPP Madya. Yang jadi pertanyaan adalah satu, karena kedua pabrik tersebut tidak memiliki NPWP, artinya alamat pabrik tersebut tidak terdaftar di masing-masing lokasi, di lokasi tadi ya, KIM tadi dan juga Belawan, maka kami setiap ada penjualan ke pembeli tersebut, baik kami kirimkan ke pabrik yang ada di KIM maupun di Belawan, faktur pajak tetap kami buka menggunakan NPWP dan juga alamat pusat, alamat KPP Madya di Kota Medan tersebut ya, gitu. Apakah itu bisa dibenarkan? Dan kedua, apakah ada keharusan bagi pembeli kami tersebut untuk mendaftarkan pabriknya untuk mendapatkan NPWP cabang berarti dalam hal ini, gitu. Oke, yang jadi pertama kita lihat dulu analisanya di sini. Penjual itu menjual menjual barangnya ke pembeli ya, pembeli yang kebetulan pembelinya ini adalah terdaftar di KPP Madya. Oke, berarti salah satu ya tadi ya, besar khusus Madya gitu. Kemudian ternyata dari KPP Madya ini, pembeli ini dia tidak memiliki NPWP cabang. Artinya dia walaupun dia punya pabrik di KIM tadi dan juga Belawan, ternyata dia tidak memiliki NPWP cabang. Nah, seperti apa penggunaan nomor fakturnya gitu? Alamat fakturnya gimana? Sesuai dengan em, kalau sekarang gitu ya, kalau kalau penggunaan faktur sekarang. Oke, kalau untuk sekarang karena dia tidak memiliki NPWP cabang, maka untuk penggunaan penulisan di e-faktur menggunakan NPWP dan juga alamat sesuaikan dengan alamat pembeli di kantor pajak Madya, gitu ya. Jadi samakan samakan nama NPWP alamat itu sesuai dengan KPP Madya, gitu. Kemudian kalau misalkan ternyata dia punya alamat atau dia punya NPWP cabang gimana? Nah, setelah nanti setelah tanggal 1 September, setelah aturan Per 11 ini mulai berlaku, maka tetap gunakanlah alamat di alamat Madya gitu. Jadi tidak lagi menggunakan alamat di KPP cabang gitu ya. Gitu. Jadi walaupun dia nantinya punya NPWP cabang di KIM tadi maupun di Belawan, berhubung ini nanti setelah 1 September itu Per 11 sudah mulai berlaku, maka silakan untuk pembuatan faktur pajaknya tetap gunakan nama, alamat, NPWP sesuaikan dengan alamat pusatnya, sesuai dengan alamat yang ada di Madya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apakah ada keharusan bagi pembeli untuk membuat NPWP cabang di masing-masing tempat tadi, di masing-masing pabriknya, di KIM maupun di Belawan. Nah, ini biasanya memang kadang terkait dengan kantor pajak tempat lokasi tersebut ya gitu. Kenapa? Karena ketika dia memiliki NPWP cabang, artinya kan dia di situ juga ketika dia punya cabang, artinya kan dia tetap ada istilahnya ada kegiatan usaha di situ. Yang mana itu juga nanti ada yang namanya pemotongan pajak gitu ya, gitu. Nah, biasanya kantor pajak di mana lokasi tersebut tinggal itu meminta pabrik tersebut untuk membuat NPWP cabang. Fungsinya apa? Biar ketika nanti ada pemotongan pajak, mau itu PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, ataupun PPh final, itu bisa dimasukkan ke pembayarannya ke KPP cabang mereka gitu ya. Contoh, misalkan tadi eh, memiliki pabrik di Belawan misalkan. Nah, pastikan di situ ada yang namanya pemotongan untuk gaji karyawan, pemotongan atas jasa, pemotongan mungkin atas sewa dan sebagainya gitu. Nah,
silakan itu bisa menggunakan NPWP cabang gitu ya. Karena cabang itu biasanya terkait dengan pemotongan di mana transaksi itu dilakukan gitu. Jadi, tapi apakah itu harus gitu? Ya, itu balik lagi ya ke aturan umumnya ketika dia ada perusahaan memiliki cabang dan memang ada kegiatan usaha dan memang ada transaksi baik itu penjualan, transaksi pemotongan, eh, pemungutan pajak, maka diharapkan menggunakan NPWP cabang. Tapi terkait dengan penggunaan fakturnya atau penulisan fakturnya, baik lagi ke aturan umum tadi ya, ketika nantinya setelah Per 11 ini mulai berlaku, per 1 September nanti, maka ketika kita memiliki transaksi dengan mereka, dengan yang terdaftar di BKM maupun tidak di BKM, jadi walaupun misalkan nanti transaksinya di luar KPP pembelinya ya, pembelinya di luar terdaftarnya itu di luar BKM tadi, maka tetap gunakanlah alamat sesuaikan dengan nama NPWP alamat yang terdaftar di identitas pembeli gitu ya, gitu. Kecuali tadi ya di Per 11 itu kan kecuali alamatnya berbeda dengan NPWP ketika penyerahannya itu dilakukan di kawasan tertentu dan PPN-nya itu mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Itu saja yang membedakan gitu. Selain itu, berarti kita balik lagi ke aturan sebelum adanya Per 03, yang mana nama NPWP alamat itu samakan dengan NPWP di mana pembeli dan juga NPWP tersebut terdaftar. Semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya Bapak Leo Tampu Bolon. Semoga jawaban yang bisa saya berikan ini bisa dimengerti dengan jelas dan mohon maaf kalau misalkan ternyata masih ada kekurangan. Dari saya, sampai jumpa lagi di Q&A berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.